Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jagat Satrio Pangastuti. Saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak ekotoksikologi limbah cair kelapa sawit terhadap histopatologi organikan. Latar belakang masalah, terdapat masalah yang pertama disebabkan karena Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang menghasilkan limbah cair kelapa sawit atau POME dengan volume yang besar pula. Kemudian dari POME ini menyebabkan ancaman lingkungan, yang mana POME memiliki kandungan organik sangat tinggi dengan nilai COD dan BOD yang jauh melampaui batas aman lingkungan perairan. Nah, POME ini memiliki dampak pada biota air, di mana pelepasan POME tanpa pengolahan memicu penurunan oksigen terlarut yang berakibat fatal pada ikan dari kerusakan histopatologi, gangguan hormon, dan juga bisa menyebabkan kematian massal. Nah, kesenjangan penelitian yang saya temukan masih terdapat kesenjangan informasi yang komprehensif mengenai dampak konsentrasi subletal POME terhadap berbagai spesies ikan penting yang ada di Indonesia. Sehingga diperlukan penelitian berbasis sistematik literatur selanjutnya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh paparan POME terhadap profil hematologi dan hormon reproduksi pada ikan nila dan lele. Kemudian apa saja perubahan morfologis dan histopatologis pada organ vital seperti pernapasan, metabolisme, dan ekresi akibat toksikan dari POME tersebut. Terus selanjutnya adalah sejauh mana kontaminasi ini memengaruhi parameter pertumbuhan laju, kelangsungan hidup, dan malformasi embrio. Terakhir, bagaimana efektivitas regulasi baku mutu air dari 2020 hingga 2026 dan teknologi mitigasi dalam mengurangi resiko ekotoksikologi ini. Tujuan dan manfaat penelitian, tujuan utamanya yaitu mensintesis data ilmiah mengenai dampak fisiologis dan kerusakan histopatologis pada organ target ikan. Kemudian menganalisis korelasi kualitas POME dengan kinerja pertumbuhan dan kegagalan perkembangan embrio atau larva. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola industri dan regulator. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam ilmu ekotoksikologi perairan, serta memberikan wawasan bagi siswa, referensi bagi guru biologi, landasan bagi peneliti, dan kontribusi akademik. Untuk kerangka berpikir itu dimulai dari masalahnya ada produksi kelapa sawit yang masih masif dengan menghasilkan volume POME yang tinggi, kemudian kualitas airnya menurun, DO rendah, pH asam, toksikan tinggi, juga mengakibatkan stres lingkungan yang diterima oleh ikan, lalu menyebabkan kerusakan jaringan target, insang, hati, ginjal, dan limpa, lalu gangguan sistem hormonal dan hematologi, kemudian relokasi energi tumbuh untuk homeostasis dan pemulihan, yang diharapkan juga laju pertumbuhannya menurun, resiko kematian dan kegagalan rekrutmen meningkat. Nah, itu adalah kerangka berpikir dari penelitian ini, di mana karakteristik POME itu mengandung 95 hingga 96% air, fraksi minyak, dan nutrien terlarut sehingga sangat organik. Nah, parameter kuncinya pH sangat asam 4,0 sampai 5,0 dan temperatur tinggi saat pembuangan 38 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Kondisi ini meningkatkan kelarutan senyawa organik atau ionik dan mempercepat degradasi anoksik. Nah, mekanisme kerusakan seluler di mana hipoksia lingkungan dan internal, penurunan oksigen memicu anoksia jaringan tubuh ikan, stres oksidatif, polutan memicu produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang merusak DNA dan membran sel ikan. Nah, ikan sebagai bioindikator tingkat tinggi toksisitas perairan, di mana ikan ini dijadikan sebagai bioindikator pada tingkat tinggi dalam wilayah perairan. Nah, sebagai organisme tingkat tinggi dalam jaring makanan akuatik, ikan mencerminkan akumulasi polutan, stres oksidatif, dan anoksida jaringan secara presisi. Nah, jadi terdapat model kualitas lingkungan di mana ikan nila dan ikan lele ini dipilih karena
sensitivitas dari ikan tersebut dan distribusi luas serta nilai ekonomi yang tinggi sehingga sangat berdampak dan dirasakan untuk masyarakat Indonesia. Nah, kemudian model embryotoksitas ini menggunakan ikran zebrafish atau Danio rerio, diandalkan dalam uji fish embryo toxicity atau FET untuk memetakan dampak pada fase hidup paling rentan. Nah, kemudian dampak histopatologi pada organ vital ikan ini pada bagian insang itu organ penyerapan utama di mana terjadi hiperplasia atau peningkatan sel epitel. Epithelial lifting membuat ikan sesak nafas dan fusi lamela. Nah, kemudian pada organ hati, pusat detoksifikasi mengalami vakuolisasi, nekrosis atau kematian sel massal dan kongesti. Kemudian pada organ ginjal dan otot, penyusutan corpusculum renalis yang mengganggu filtrasi ekresi dan distorsi atau fragmentasi serat otot. Pada organ limpa itu adanya peningkatan melamacrophage center atau MMC yang merupakan indikator kuat ikan mengalami stres lingkungan berat. Menginduksi toksisitas fisik yang tidak dapat terekam hanya melalui parameter kimia air. Nah, insang ini situs penyerapan pertama yang mengalami hiperplasia atau peningkatan sel epitel tadi. Nah, itu sudah saya lengkapkan juga, sudah saya tampilkan mana yang insang normal dan paparan pome. Ini saya animasikan. Lalu pada hati, di mana hati sebagai pusat detoksifikasi, terjadi vakuolasi, gangguan metabolisme lipid, sitoplasma, hematosit. Di sini juga saya berikan contohnya untuk yang hati normal dengan yang terpapar dengan pome. Selanjutnya, kegagalan sistemik, respon imun, ekskresi, dan otot. Nah, ini beban toksik berlebih itu merusak fungsi ekskresi dan memicu respon imun yang ekstrim. Nah, sini sudah saya lampirkan juga untuk pada bagian ginjal terjadi penyusutan corpusculum renalis dan penyempitan ruang Bowman memicu kegagalan filtrasi darah. Pada limpa peningkatan tajam MMC yang berfungsi sebagai detoksifikasi sisa metabolik. Peningkatannya adalah biomarker mutlak stres lingkungan berat. Kemudian pada jantung dan otot itu distorsi serat otot jantung dan fragmentasi otot somatik tidak beraturan akibat stres metabolik ekstrim pada degradasi protein. Nah, yang sudah saya lampirkan di sini adalah gambar-gambar bagian ataupun organ-organ ikan yang terkena paparan dari volume pome yang berlebihan yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, dampak terhadap reproduksinya, pertumbuhan dan embrio, di mana gangguan reproduksi, pome ini bertindak sebagai pengganggu endokrin yang menurunkan hormon reproduksi, estradiol atau progesteron, menghambat pemantangan gonad, menurunkan kualitas sperma dan menekan daya stres telur. Nah, untuk embriotoksitas itu sifat teratogenik, di mana memicu kelainan perkembangan embrio seperti yop, sak edema, skoliosis atau malformasi mata dan angka kematian yang tinggi pasca penetasan. Nah, pada pertumbuhan, menurunkan nafsu makan ikan, merusak sistem pencernaan dan memaksa ikan mengalihkan energi pertumbuhannya untuk proses detoksifikasi racun sehingga berat dan panjang penelitian, di mana jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui sistematik literatur review atau meta analisis melalui dari review jurnal. Kemudian sumber dan seleksi data menggunakan 10 jurnal ilmiah primer terindeks, beberapa ada yang Scopus dan juga ada yang Sinta. Kemudian rentang waktu 2020 hingga 2026 yang diseleksi lagi sesuai dengan kriteria dari kata kunci ataupun dari judul yang ingin dijabarkan sesuai dengan penelitian yang ada. Kemudian teknik analisisnya meliputi teknik analisis deskriptif, komparatif, yaitu membandingkan dosis dan dampaknya, kemudian mensintesis untuk menarik kesimpulan ulah penjabaran dari ringkasan singkat mengenai proposal penelitian yang saya buat terkait dengan analisis dampak ekotoksikologi limbah cair kelapa sawit terhadap histopatologi organ ikan. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.